Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini akan membahas tentang One Group Pretest Post-Test Design. Kami yang beranggotakan Linda Yulia dengan NIM 222, saya sendiri Bima Aditya dengan NIM 223, Elisandra dengan NIM 224, dan Alvina Makfiro dengan NIM 225. Baik, untuk selanjutnya yaitu desain penelitian satu kelompok. Penelitian desain satu kelompok adalah jenis penelitian di mana satu kelompok subjek atau partisipan yang diberikan perlakuan atau intervensi tertentu. Jadi pada penelitian ini itu terdapat pretest dan posttest, di mana pretest yang dilakukan di awal perlakuan, kemudian diberi perlakuan, setelah itu dikasih posttest atau posttest yang dilaksanakan di akhir perlakuan. Eh, Desain penelitian satu kelompok digunakan untuk menguji efektivitas suatu intervensi atau perlakuan tertentu. Dengan menggunakan desain ini, penelitian dapat melihat perubahan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Next. Selanjutnya yaitu konsep desain one group pretest posttest. Desain eksperimen adalah cara-cara yang digunakan untuk melakukan suatu eksperimen secara sistematis. Desain eksperimen menentukan bingkai kerja untuk menjawab masalah penelitian. Ciri-ciri suatu eksperimen yaitu adanya pengujian atau verifikasi tes, adanya proposisi kausa, adanya manipulasi yang disengaja, adanya perlakuan, adanya perbandingan, dan randomisasi. Dalam desain penelitian klasik, eksperimen itu dibagi menjadi 3. Ada desain pra-eksperimental, ada desain eksperimental sungguhan, dan yang terakhir ada kuasi eksperimental. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas desain pra-eksperimental yang mana ditandai dengan tidak adanya kelompok perbanding dan randomisasi. Perlakuan diberikan kepada kelompok yang telah terbentuk apa adanya. Salah satu bentuk desain para eksperimental adalah desain one group pretest post-test design yang akan kita bahas lebih lanjut. Next. Baik, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari One Group Pretest ini. Keunggulannya yaitu kemampuannya untuk memberikan data pembanding dengan adanya pretest sehingga dapat mengontrol proaktif history dan mengatasi ancaman moralitas serta seleksi. Dengan adanya pretest, kita dapat mengetahui posisi awal masing-masing subjek dan membandingkannya dengan hasil post-test setelah perlakuan diberikan. Namun ada pun juga kelemahan dari desain ini yaitu masih terdapat beberapa variabel subjek yang tidak terkontrol karena tidak dilakukannya randomisasi. Hal ini dapat mempengaruhi validitas internal penelitian. Selain itu, penggunaan pretest juga rentan terhadap ancaman testing di mana subjek dapat menjadi sadar mengenai apa yang diukur dan mempengaruhi hasil post-test. Baik, selanjutnya ada karakteristik dari one group pretest post-test. Jadi, desain one group pretest post-test memiliki 3 karakteristik utama, yaitu pertama, kelompok peserta yang menerima intervensi dipilih dengan cara non-acak yang menjadikan desain eksperimen tersebut
semu. Kedua, tidak adanya kelompok kontrol yang dapat dibandingkan hasilnya. Ketiga, pengaruh intervensi diukur dengan membandingkan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi. Dalam artian hipotesis nol adalah intervensi tidak berpengaruh, yaitu kedua pengukuran tersebut sama. Iya. Makan sini, Bu, ya. Selanjutnya, keuntungan Terima kasih, Bu. dari Kuahnya one dia group lebih ke pretest creamy protest. gitu sih, Bu. Yang pertama, penelitian ini dianggap layak apabila penugasan peserta secara acak dianggap tidak etis. Dianggap tidak etis jika intervensi tersebut diyakini berbahaya. Contohnya, membuat orang terpapar rokok atau bahan kimia berbahaya. Atau sebaliknya, jika diyakini sangat bermanfaat, sehingga tidak baik jika tidak menawarkannya kepada semua peserta. Contohnya pengobatan inovatif atau operasi medis. Yang kedua, dianggap layak apabila pengacakan tidak praktis. Dalam beberapa kasus, ketika intervensi diterapkan pada kelompok orang di lokasi tertentu, pengacakan subjek menjadi sulit dilakukan. Contohnya, intervensi yang mengurangi populasi di wilayah tertentu. Yang ketiga, memerlukan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan kebanyakan desain. Desain one group pretest protest tidak memerlukan ukuran sampel yang besar atau biaya yang tinggi untuk memperhitungkan tindak lanjut kelompok kontrol. Yang terakhir, tidak ada masalah temporalitas. Karena hasil diukur setelah intervensi, kita dapat yakin bahwa hasil tersebut terjadi setelah intervensi dan hal ini penting untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat antara keduanya. Next. Oke, selanjutnya keterbatasan one group pretest protest design. Desain ini menggunakan hasil pretest untuk menilai apa yang mungkin terjadi jika intervensi tidak dilaksanakan. Masalah dengan pendekatan ini adalah perbedaan antara hasil pretest dan post-test mungkin disebabkan oleh faktor lain selain intervensi. Berikut ini ada faktor-faktor yang dapat membiaskan studi pretest post-test satu kelompok. Yang pertama yaitu ada sejarah. Sejarah mengacu pada peristiwa selain intervensi yang terjadi antara pretest dan post-test dan dapat mempengaruhi hasil post-test. Semakin lama selang waktu antara pretest dan post-test, semakin tinggi resiko sejarah menjadi bias dalam penelitian. Yang kedua ada kematangan. Kematangan mengacu pada hal-hal yang bervariasi secara alami seiring berjalannya waktu, seperti efek musiman, faktor psikologis yang dapat berubah seiring berjalannya waktu, memburuknya atau membaiknya suatu penyakit atau kondisi seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat membuat penelitian menjadi bias jika mempengaruhi hasil post-test. Yang ketiga ada pengajuan. Pengaruh pengajuan merupakan pengaruh dari pretest itu sendiri terhadap hasil post-test. Hal ini terjadi ketika mengikuti pretest saja, namun meningkatkan pengalaman, pengetahuan atau kesadaran peserta, sehingga mengubah hasil post-test mereka. Yang keempat ada instrumentasi. Efek instrumentasi mengacu pada perubahan dalam alat ukur yang mungkin menjelaskan perbedaan yang diamati antara hasil pretest dan post-test. Yang kelima ada perbedaan mangkir. Mangkir akan menjadi masalah jika kelompok
tanggapan yang keluar dari penelitian, yakni mereka yang melakukan pretest dan berhenti sebelum mereka dinilai pada post-test. Berbeda dengan mereka yang tetap tinggal satu penelitian, yaitu mangkir up tidak ajak. Yang keenam ada regresi terhadap mean. Regresi terhadap nilai rata-rata terjadi ketika kelompok belajar dipilih karena skor pretestnya tidak biasa. Skor yang sangat tinggi atau sangat rendah. Karena pada tes berikutnya yaitu post-test, kita berharap skornya akan menurun secara alami ke arah yang sama. Selanjutnya, next. Cara mengatasi keterbatasan dalam one pretest post-test design. Yang pertama ada kondisi penelitian terkendali. Pastikan bahwa kondisi penelitian terkendali dengan mengontrol variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, peserta diisolasi dari dunia luar. Meskipun idealnya peserta diisolasi dari dunia luar, namun jika hal ini tidak memungkinkan, penting untuk memperhitungkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga, ada interval waktu antara pretest dan post-test. Untuk meningkatkan validitas hasil, pertimbangan untuk memperpanjang interval waktu antara pretest dan post-test agar efek intervensi dapat lebih jelas terlihat. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, penelitian dapat meminimalkan keterbatasan dalam one pretest, post-test, desain, dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Oke, next. Selanjutnya kesimpulan dari penjelasan yang tadi dari penjelasan semua yang tadi dapat disimpulkan bahwa one group pretest post-test design yaitu penelitian eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja yang dipilih secara random dan tidak dilakukan tes kestabilan dan kejelasan keadaan dalam kelompok tersebut sebelum diberi perlakuan. Desain penelitian one group pretest dan post-test desain ini diukur dengan menggunakan pretest yang dilakukan sebelum diberi perlakuan dan post-test yang dilakukan setelah diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.